Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyapa jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah kita masing-masing. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita akan menyimak warta jemaat hari ini edisi 941 Minggu tanggal 26 September 2021. Pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Dixon Sinambela, organisasi Ibu Yudis dan Saudari Yohan, kolektor Bu Sri Wahyudi dan Bu Muktir, penyambut tim Satgas COVID-19. Kemudian yang melayani minggu depan tanggal 3 Oktober 2021, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Ibu Nunu Lia Indrayati, organisasi Bu Yesa dan Saudara Rio, kolektor Ibu Asmara Lihati, penyambut tim Satgas COVID-19. Kami ucapkan selamat melayani bagi kita yang melayani minggu ini, juga persiapan untuk minggu depan. Dan persekutuan pemuda dan remaja akan mengadakan persekutuan gabungan, akan diadakan pada tanggal 3 Oktober 2021 bertempat di gereja ini, yang akan dilaksanakan jam 4 sore. Diundang semua pemuda dan pemudi, begitu juga remaja, putra dan putri untuk hadir dan tetap memenuhi prokes. Dan tambahan, diharapkan semua pemuda dan pemudi, begitu juga remaja, putra dan putri agar mendaftar ke persekutuannya masing-masing, agar semua terdata. Jadi tetap nanti ibadah ini melaksanakan protokol kesehatan seperti ibadah kebaktian umum setiap hari Minggu. Dan kami juga menghimbau bagi orang tua yang memiliki anak kelas 1 SMP yang tadinya adalah masih anak sekolah minggu, belum masuk ke remaja, untuk persekutuan besok, ibadah besok itu bisa ikut serta. Jadi bagi orang tua yang memiliki kelas 1 SMP yang tadinya dia masih sekolah minggu, belum didaftarkan jadi anggota persekutuan remaja, boleh juga ikut serta. Hal ini kita lakukan karena kami yakin anak-anak kita sudah rindu untuk mengikuti persekutuan. Tapi bagi yang SMP, mereka tidak lagi jadi sekolah minggu, harusnya sudah remaja. Biarlah awal ibadah nanti menjadi awal mereka untuk masuk. Hal ini juga berkaitan bagi anak-anak sekolah minggu yang beranjak ke SMP yang membutuhkan nilai. Jadi ada koordinasi dengan guru sekolah minggu, diharapkan pada saat itu bisa hadir dan nanti bisa dilayani untuk pemberian nilainya. Jadi mohon kerjasama bagi orang tua yang memiliki anak-anak kelas 1 SMP yang perlu bimbingan dan juga arahan, terlebih perlu diantar, ditemani agar mereka tidak malu, tidak sungkan untuk masuk dalam persekutuan remaja nanti. Dan sama-sama kita doakan agar rencana ini terus bisa kita lakukan, karena beberapa waktu yang lalu pernah ini kita lakukan, namun karena pandemi meningkat kembali hal ini, akhirnya kita hentikan, dan minggu besok menjadi awal kembali pemuda remaja mengadakan persekutuan secara tatap muka. Kemudian kita masuk ke berita persembahan minggu lalu tanggal 19 September 2021 untuk kas gereja dan juga untuk ruang sekolah minggu. Kita bisa lihat di sana, terlebih juga ucapan syukur untuk operasional gereja dan untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Dan dana untuk pembangunan ruang sekolah minggu sampai hari Minggu tanggal 19 September 2021 yang sudah masuk Rp417.853. Dana yang masih kita butuhkan kurang lebih Rp332.147. Berkenaan dengan ini, hari Sabtu yang lalu panitia pembangunan mengadakan rapat dengan kontraktor yang sudah ditunjuk oleh Citra Raya untuk melaksanakan pembangunan ini. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan segera diawali pembangunan, ya, tahap persiapan itu kurang lebih tanggal 4 Oktober. Jadi mari kita doakan 4 Oktober 2021 pastinya. Jadi kita doakan agar rencana ini benar-benar bisa terlaksana, karena Bapak Ibu sekalian banyak kendala yang dihadapi oleh tim pembangunan yang berkaitan dengan rencana pembangunan ini. Rencana ini sudah dari tahun 2019, tapi baru
tahun ini akan direalisasikan pembangunannya. Ya, jadi kita berharap rencana ini benar-benar bisa terlaksana. Kami dari panitia pembangunan Gereja Kristen Wesley Indonesia juga terbeban. Kenapa ini belum segera terlaksana pembangunannya? Namun kemarin sudah diputuskan kepastiannya tanggal 4 Oktober akan segera dimulai pembangunannya. Dan untuk itu mari kita berdoa bersama, dan kami juga mohon dukungan dari jemaat sekalian. Ini adalah untuk anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, kita review lagi beberapa tahun yang lalu. Berat sebetulnya ketika kita gereja atau panitia memutuskan kita mengambil 3 ruangan. Berat, satu saja sebetulnya kita berat waktu itu. Tetapi puji Tuhan, kalau untuk 1 ruangan kita sudah bisa membayar lunas dengan dana yang sudah masuk. Tinggal 2 lagi. Ya, 2 juga tidak terlalu banyak kalau kita satu hati. 332 juta ini akan berat kalau dipikul 1 orang. Tapi apabila kita seluruh jemaat Gereja Kristen Wesley Indonesia yang rindu memberikan legacy, memberikan warisan kepada anak cucu kita, saya kira 332 tidak akan berat. Karena ini nanti untuk puluhan tahun yang akan datang. Kita melihatnya jangan hari ini. Berat memang kalau kita lihat hari ini. Tapi kalau ini kita peruntukkan untuk generasi yang akan datang, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua, dan rencana ini bisa terkabul. Kami juga berterima kasih atas panitia dari jemaat yang sudah memberikan, ya, bukan karena banyaknya Bapak Ibu sekalian. Kami nggak menilai dari rupiahnya, tapi kepedulian kita dan keterpanggilan kita untuk ambil bagian di dalam rencana pembangunan ini. Berapapun yang kita berikan akan sungguh berarti bagi pembangunan ini. Terlebih Bapak Ibu juga yang sudah terbeban dan terpanggil untuk mengambil proposal yang kami bagikan. Kami juga berterima kasih karena dana yang terkumpul sampai hari ini bukan hanya dari intern jemaat kita, dari orang-orang percaya, baik yang tidak percaya pun ada. Maksudnya bukan seiman dengan kita. Ada juga yang membantu dan cukup besar nilainya. Jadi biar ini menjadi semangat untuk kita semua. Kita terpanggil memberikan yang terbaik agar rencana pembangunan ini boleh terlaksana. Kalaupun kita tidak bisa membantu dana, memberikan pemikiran positif, sumbangsi doa secara pribadi ataupun bersama-sama, ini saya kira cukup berarti. Kami sekali lagi atas nama panitia sangat mengharapkan ini, dan kami tetap mengharapkan dukungan dari kita semua agar rencana ini boleh terlaksana dan terwujud. Sekali lagi, ini untuk warisan anak cucu kita. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk kaitannya dengan dana nata, karena ada beberapa hal juga. Pembangunan fisik secara gedung kita akan rencanakan terus bangun untuk ruang sekolah minggu, tetapi pelayanan untuk jemaat juga tetap kita akan bangun. Mohon kerjasama dari jemaat sekalian. Bila ada yang perlu dilayani secara khusus atau didoakan, bisa sampaikan kepada pengurus. Seperti yang pada saat ini, mohon dukungan doa bagi Bapak Tawar Budianto. Hari ini dirawat di Rumah Sakit Citra Hospital. Kalaupun mungkin kita nggak bisa membesu karena keadaan saat ini, paling tidak kita mendoakan. Kita bawa dalam doa kita pribadi, doa keluarga. Terlebih pada saat ini kita ibadah, kita doakan agar kiranya beliau dapat jamaah Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Utagaol dari Balaraja, mohon didoakan karena beliau sudah masuk dalam pemulihan. Bagi nama-nama yang ingin didoakan di dalam ibadah kita, mohon bisa menghubungi jemaat agar kita semua bisa terlayani. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkati. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam satu.
Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Amin. Kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan kita dari KPPK nomor 183 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Oleh karena
kemurahan, kebaikan, berkat Tuhan, pertolongan pada kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur Bapa, jikalau kesempatan pada pagi hari ini kami boleh hadir di rumah-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur buat pimpinan-Mu, sepekan lamanya Tuhan menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami. Tuhan memberkati kami dan kami boleh menyelesaikan itu. Terpujilah Engkau Tuhan, dari tempat ini kami berseru kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Biar Tuhan tetap memberkati gereja-Mu di tempat ini. Untuk setiap program yang boleh direncanakan, untuk hal-hal dalam waktu dekat yang akan dilaksanakan, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Terlebih Bapa, minggu yang akan datang, persekutuan pemuda dan remaja akan dimulai. Tuhan, biarlah ini sebagai awal permulaan kebangkitan gereja-Mu. Gereja-Mu boleh tetap berjuang dan boleh tetap memuji memuliakan nama-Mu, meskipun saat ini masih dalam keadaan sangat terbatas Bapa. Dan biarlah Bapa melalui ibadah persekutuan ini, pemuda dan remaja-Mu boleh dibangkitkan kembali. Dan demikian juga untuk setiap persekutuan lainnya yang akan menyusul memulai persekutuan. Terima kasih Bapa di dalam surga, biar setiap program gereja-Mu hanya kami sandarkan di dalam tangan kasih-Mu. Bapa di surga, juga kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu setiap jemaat-Mu pada saat ini. Jemaat-Mu yang terimbas oleh karena COVID ini Bapa, biar tetap bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tetap beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka setiap apapun yang menjadi persoalan kami, Tuhan mengetahui dan Tuhan ada di dalamnya. Dan juga saat ini kami bawakan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, jemaat-Mu yang terbaring di rumah sakit. Bapa, Utagaon yang ada di Balaraja, dan juga saudara kami yang saat ini dirawat di Putra Hospital. Bapak, kami yakin dan percaya bahwa jamahan tangan kasih Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Untuk itu Bapak, kami dengan iman percaya Tuhan yang akan menguatkan mereka, memulihkan kembali kesehatan mereka. Terima kasih Bapak di dalam surga. Juga saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengandung, biar Tuhan yang akan memberkati kandungan mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga di saat proses lahirnya kelak mereka akan bersuka cita karena berkat Tuhan yang mereka dapatkan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dan juga persiapan pembangunan ruang sekolah minggu hanya kami sandarkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Tuhan, walaupun secara pendanaannya sangat berat, berkat Tuhan tidak akan pernah putus-putus atas kami. Kami yakin dan percaya pembangunan ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Juga pada saat ini kami hadir di tempat ini membawa persembahan. Inilah saat ini Bapa yang menurut kami layak untuk kami bawa. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini untuk dipergunakan mencukupkan kebutuhan gereja-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Hamba-Mu Pendeta Yudas. Urapi beliau Tuhan, biar sungguh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan sebagai bekal yang boleh kami bawa pulang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, biar ibadah kami hari ini berkenan bagi-Mu. Kami serahkan dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita naikkan kembali pujian bagi Tuhan dari KPPK nomor 157 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga.
yang tertulis di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat yang kelima sampai dengan 13. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat yang kelima sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian hormat diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita naikkan pujian bagi Tuhan dari KPPK nomor 196 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Oh
Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang di rumah ibadah ini maupun yang di rumah kita masing-masing, mari kita kembali berdoa. Kami menghampiri Engkau Bapa, karena kami ingin tahu maksud dan tujuan Allah untuk hidup kami. Kami harus seperti apa? Kami juga ingin tahu apakah Tuhan mendengar doa kami apa tidak. Dan itulah yang kami akan terima hari ini Bapak. Dan ini menjadi satu pengharapan bagi kami yang percaya kepada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ulangi pembacaan yang tadi sudah dibaca oleh Pak Sinambol Bella. Saya ulangi ayat 6 saja. Ayat 6, Lukas 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan hari ini saya kasih satu tema, doa orang saleh. Alkitab memberi predikat kepada Zakaria dan Elisabet yang sangat tinggi. Predikat apa yang diberikan Allah kepada Zakaria dan Elisabet istrinya? Ayat tadi menjawab. Zakaria dan Elisabet adalah orang yang benar. Itu predikat pertama. Disebut orang yang benar. Kemudian yang kedua, orang yang tidak bercacat. Ini predikat yang sangat luar biasa kalau seseorang diberi predikat seperti itu oleh Allah sendiri. Ketika saya coba periksa di dalam Alkitab yang setebal ini, hanya 4 orang yang diberi predikat seperti itu. Hanya 4 orang. Ya. Tadi yang pertama adalah Zakaria dan Elisabet, orang yang benar dan tidak bercacat. Kemudian orang boleh kedua atau ketiga yang mendapat predikat itu adalah Nuh. Itu tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 9. Nuh disebut sebagai orang yang benar dan tidak bercacat di hadapan Allah. Bahkan disebut di situ sahabat Allah. Itu orang kedua, ketiga. Yang ketiga adalah Ayub. Itu tertulis di pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 3. Ayub juga disebut sebagai orang yang benar dan orang yang tak bercacat. Kemudian yang terakhir itu Simeon. Ya, Simeon itu Lukas 2 ayat 25. Simeon juga disebut orang yang benar dan tak bercacat. Mungkin kalau Zakaria, Nuh, Ayub kita sudah sering dengar. Tapi siapa Simeon? Kalau Bapak Ibu ingat, Simeon ini adalah orang biasa saja, tetapi dia disebut benar dan tak bercacat oleh Allah. Kan? Dia mempunyai iman percaya yang sangat luar biasa akan hadirnya Mesias, juru selamat di dunia ini. Sehingga pada waktu dia mengadakan ibadah di bait Allah pada waktu itu, Maria dan Yusuf datang. Kalau kita lihat di dalam Lukas itu, datang dengan membawa bayi Yesus. Disitulah kemudian Simeon oleh karunia Allah dia tahu bahwa yang datang ini adalah Allah yang mencipta
langit bumi yang menjelma menjadi manusia. Itulah orang pertama di samping orang tuanya yang menggendong atau menimang bayi Yesus. Itulah sebenarnya. Dia menimang bayi Yesus dan dia katakan, aku sudah melihat juru selamat. Untuk itu aku rela. Kalau Tuhan mau panggil sekarang juga aku rela. Itulah sebenarnya. Orang yang benar dan orang yang saleh. Nah, sekarang kita mesti tahu apa yang dimaksud dengan benar dan saleh itu. Atau disebut benar dan tidak bercacat. Itu apa? Apakah 4 orang ini adalah orang yang betul-betul suci, tidak punya dosa, kemudian tidak mempunyai cacat, betul-betul di hadapan Allah? Ayat ini jangan kita artikan seperti itu. Karena apa? Sejak Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, Roma 3 mengatakan semua orang sudah berbuat dosa. Berarti Zakaria, Elisabet, Noah, Simon juga orang berdosa. Kemudian apa yang dimaksud dengan benar dan tak bercacat? Ayat 6 itu sudah menjelaskan sebenarnya. Ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah. Itu yang disebut orang benar dan tak bercacat. Yaitu hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan benar dan tidak bercacat. Karena di dalam Alkitab hanya dikenalkan kepada dunia ini hanya satu orang yang tanpa dosa. Itu Allah yang menjelma menjadi manusia itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Itulah yang tidak berdosa. Makanya dia bisa menghapus dosa. Sesama manusia yang berdosa, kita tidak mampu untuk menghapus dosa. Dosa harus dihapus oleh orang yang betul-betul tidak berdosa. Maka Allah mesti menjadi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi ada satu yang sangat paradoks sekali kalau kita perhatikan ayat demi ayat di dalam Lukas 1 ini. Ayat 7 mengatakan tetapi. Kalau kalimat sudah dimulai dengan tetapi, biasanya itu nggak enak. Ya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu, dia benar. Dia nggak cacat, tetapi disebutkan nggak mempunyai anak atau tidak mempunyai keturunan. Bagi pendapat umum orang Yahudi pada waktu itu, orang yang tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak adalah orang yang mendapat kutuk dari Allah. Orang yang aib di hadapan Allah. Orang yang paling banyak dosanya. Itulah sebabnya Allah kemudian memberi hukuman, memberi kutuk, tidak mempunyai keturunan. Ini pendapat daripada orang Yahudi. Bapak Ibu, tetapi apakah di hadapan Allah pendapat itu seperti itu? Tidak. Tetapi pendapat Yahudi ini sampai sekarang banyak juga orang percaya atau gereja yang mengajarkan seperti itu. Kalau orang tidak punya dosa, kalau orang itu benar, kalau orang itu tidak bercacat, maka orang itu doanya mesti dijawab Tuhan. Hidupnya mesti enak, hidupnya mesti cukup, nggak mungkin melarat, nggak mungkin sakit dan seterusnya. Ini pendapat beberapa orang
yang mengikuti pendapat daripada orang Yahudi itu. Dan mereka juga berpendapat bahwa sebaliknya, kalau orang yang penuh dosa secara umum mengatakan doanya nggak mungkin dijawab. Orang itu mesti hidupnya susah, rezekinya macet, dan seterusnya. Kita seringkali mengatakan, kenapa dia? Nah, berarti itu sebagai bukti dia banyak dosa, kan gitu kan? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita bongkar rahasia itu, bahwa itu tidak benar. Karena apa? Ayat 13 memberi bukti. Ayat 13 memberi penjelasan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang. Doamu telah dikabulkan. Ayat 7 mengatakan dia nggak punya anak. Orang Yahudi mengatakan karena dia penuh dosa. Tetapi firman Allah mengatakan tidak. Elisabet Sakaria tetap di hadapan Allah adalah orang benar. Siapapun yang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, Tuhan tetap mendengar doa mereka. Meskipun doa itu disampaikan mungkin panjang sekali. Pak Tarik tadi bilang kita rindu mempunyai ruang sekolah minggu untuk anak-anak udah 10 tahun lebih Pak ya. Tadi disebut tahun 2009 ya. Itu berpuluh tahun. Kalau nanti menjadi satu kenyataan, Senin depan bukan Senin besok, depan kita akan dipagar dan bangunan itu akan dirobohkan. Berapa tahun kita berdoa dan itu dijawab oleh Tuhan. Sama Sakaria dan Elisabet, dia terus berdoa rupanya. Banyak orang mengatakan aku penuh dosa, aku begini, tetapi harapanku hanya kepada Tuhan. Doa yang mungkin lebih 45 tahun dia terus berdoa. Dan ketika dia ada di rumah Tuhan, membawa persembahan bakaran itu, persembahan ucapan syukur, malaikat Gabriel datang kepada dia dan mengatakan, Sakaria, doamu telah dijawab Tuhan. Luar biasa itu apa yang didengar oleh Sakaria. Orang mengatakan kamu sudah nggak mungkin pada Tuhan punya anak, tetapi rupanya dia tetap kerinduanku Tuhan adalah Tuhan memberi anak, Tuhan memberi berkat kepada kamu. Dan rupanya itulah Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk mewartakan doanya telah Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Inilah doa orang saleh. Jadi orang yang benar, orang yang gak bercacat, kata lain adalah orang saleh. Orang saleh itu orang yang selalu mengandalkan hidup dan masa depannya kepada Tuhan. Dan terus, dia tidak pernah sakit hati kepada Tuhan. Dia tidak pernah curiga kepada Tuhan. Walaupun dijawab iya atau tidak, atau dijawabnya lama, tetapi Tuhan pasti akan menjawab. Bapak Ibu, inilah pengharapan kita sebagai orang percaya. Ketika kita berdoa dan belum mendapat jawaban, bukan berarti Allah diam. Bukan. Tetapi Allah menunggu waktu yang paling tepat yang akan diberikan kepada kita. Ketika kita berdoa, Allah tetap mendengar. Tetapi waktu menjawabnya bukan waktu kita,
tetapi waktu Tuhan yang terbaik. Maka seringkali saya katakan dari mimbar, mungkin kita punya banyak waktu. Kita punya satu anak umur 6 tahun. Dia nangis, tolong aku dibelikan sepeda motor. Kalau toh kita banyak uang, satu hari itu mau beli 10, 11 juga bisa. Apakah kita mesti belikan anak yang 6 tahun itu sepeda motor? Enggak mungkin. Sekarang sebagai orang tua kita mesti, kalau aku belikan, dia pakai, mungkin dia malah sengsara. Mungkin dia kecelakaan dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai orang tua mesti hikmatnya itu dua. Saya tetap dengarkan permintaan. Tapi kalau pas waktunya kamu betul-betul mampu dan betul-betul ingin memiliki serta menggunakan motor, saya akan. Itulah Tuhan seperti itu. Tuhan nggak pernah tidak mendengarkan doa kita. Dan itu terbukti daripada doa Zakaria dan doa Elizabeth ini. Dan tidak hanya itu, ketika doa kita didengarkan oleh Tuhan, apa sih faedahnya bagi kita? Kalau ayat 13 saya baca kembali, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini orang udah tua renta, tetapi melahirkan itu berarti ketika kita rajin mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan, cepat atau lambat Tuhan akan membuat mujizat kepada kita. Dan mujizat itu adalah buah daripada iman kita. Semua orang ingin merasakan mujizat itu. Semua orang percaya ini bahwa Tuhan memberi berbagai mujizat kepada kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Itulah kebaikan Tuhan bagi kita. Maka kita masih boleh percaya. Kita jangan ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita jangan ragu untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya Dia yang tidak punya dosa. Dia yang mampu mengampuni dosa kita. Karena Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan semua mujizat kekayaan Tuhan akan diberikan kepada kita. Inilah kemurahan Allah kepada setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Dari Zakaria dan Elizabeth kami tahu Tuhan terus memasang telinga untuk mendengarkan seruan doa daripada semua anak-anak, baik dalam keadaan sehat maupun tidak, dalam keadaan senang maupun tidak. Sebagai orang yang percaya, yang terus berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Dan mujizat demi mujizat itu akan terjadi di dalam hidup kami, di dalam gereja, di dalam pemerintah dan bangsa kami. Kami akan pulang Tuhan. Kami percaya bahwa doa kami telah dijawab oleh Tuhan. Baik doa yang kami sampaikan di rumah ibadah ini, doa yang kami sampaikan di rumah kami masing-masing, di tempat kerja kami, di tempat usaha kami, di tempat kegagalan kami sekalipun, Tuhan mendengar dan mujizat itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan perasaan lega dan sukacita. Tuhan Yesus begitu baik.
kepada kami. Amin. Kita angkat satu pujian untuk mengakhiri ibadah hari ini, nomor 199. Kita berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Yeah.
adalah bahwa Allah mendengar seruan dan doa kita. Dia akan menjawab dengan mujizatnya. Kita mohon berkatnya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita pada saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.